Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita jumpa kembali dalam program Resapi, renungan singkat pemelihara iman dari GKI Klasis Bojonegoro. Tema renungan hari ini adalah Crippled Inside atau lumpuh di dalam. Saya bacakan bagian Alkitab pada hari ini dari perikop Yehezkiel pasal 6 ayat 1 hingga 14. Saya hanya akan bacakan ayat yang ke-10. Yehezkiel 6 ayat yang ke-10. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Crippled Inside adalah lagu yang dinyanyikan oleh John Lennon, dedengkot The Beatles, sebuah grup band dari Liverpool, Inggris. Lagu ini berkisah tentang manusia yang hidup dalam kepura-puraan, menutupi kenyataan dirinya dengan memakai topeng, menyemir sepatu, menyisir rambut supaya terlihat imut. Dalam salah satu baitnya, lirik dari lagu ini berbunyi demikian. You can go to church and sing a hymn. You can judge me by the color of my skin. You can live a lie until you die. One thing you cannot hide is when you crippled inside. Kira-kira terjemahannya mengatakan begini. Engkau dapat pergi ke gereja dan menyanyikan himne. Engkau bisa menilai aku dari warna kulitku. Engkau bisa hidup dalam kebohongan sampai kau mati. Satu hal yang tak bisa kau sembunyikan adalah saat kau lumpuh di dalam. Sudah sedikit banyak lagu Crippled Inside ini menggambarkan keadaan Israel yang lumpuh, yang timpang di dalam. Mereka memang giat beribadah di gunung, di bukit, di lembah, namun sesungguhnya mereka tidak sedang menyembah Allah. Mereka justru sedang menyembah ilah-ilah, dewa-dewa. Mereka berubah tidak setia kepada Allah. Karena itulah Allah memandang kesalehan mereka sebagai kesalahan. Karena itu amarah Allah berkobar atas penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel. Dalam pasal 6 ini, bahkan nanti juga dalam pasal 7, Allah menyampaikan kerancangan hukuman secara rinci. Allah lebih dulu akan menghancurkan semua berhala bangsa Israel. Mezbah berhala yang mereka bangun di gunung, di bukit, di lembah akan dihancurkannya. Patung dewa yang mereka hiasi dengan emas, dengan perak, akan dijadikan rampasan oleh bangsa-bangsa asing. Itu akan digambarkan dalam pasal yang ke-7. Selanjutnya bangsa Israel akan dihukum. Sebagian besar dari mereka akan terbunuh oleh pedang di medan peperangan. Sebagian lainnya akan mati karena penyakit, karena kelaparan. Yang terluput akan hidup terlantar dalam ketakutan. Itu semua digambarkan dalam pasal 6, ayat 7, ayat 12 hingga 13, lalu juga dalam pasal 7, ayat 14 hingga 17. Yang menarik untuk diperhatikan bahwa setiap pemberitaan penghukuman yang mengerikan selalu diakhiri dengan kata-kata mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hal itu tersurat dengan jelas dalam ayat 7, ayat 10, ayat 13, dan ayat 14. Hal ini mengingatkan Israel akan ikatan perjanjian yang telah diikatkan oleh Allah bersama dengan mereka. Sudah sesungguhnya penghukuman Allah atas dosa bukan akhir dan bukan tujuan dari segala-galanya. Penghukuman justru dimaksudkan untuk menunjukkan keadilan dan kekudusan Allah. Tetapi penghukuman juga dimaksudkan untuk memimpin umatnya kembali kepada pengenalan dan pengakuan bahwa Allah lah yang utama di dalam kehidupan mereka. Penghukuman seharusnya menjadi alat yang mujarab untuk membersihkan, memurnikan kembali Israel. Di dalam ayat ke-8 hingga yang ke-10 di sana digambarkan hal itu. Dengan kehilangan segala sesuatu, yaitu kehilangan identitas mereka sebagai bangsa merdeka karena dijajah, kehilangan hadirat Allah dengan hancurnya bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah, Yerusalem
kota Allah, maka Israel seharusnya sadar betapa ruginya pengkhianatan mereka terhadap Allah. Saudara, kita mungkin tercengang melihat kebodohan bangsa Israel. Bagaimana bisa mereka meninggalkan Allah yang memimpin dan memberkati mereka begitu rupa, lalu beralih kepada penyembahan berhala? Namun, bukankah kita juga bisa jatuh dalam hal yang sama? Memang kita tidak mendirikan mezbah berhala dan menyembah patung di gunung atau di bukit, namun kita bisa dibutakan di dalam hati kita oleh kecintaan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang fana, misalnya harta, kenikmatan, kuasa, atau kemudahan hidup, sehingga kita rela mengesampingkan Allah dan menjauhi firman-Nya demi mengejar keinginan hati kita. Adakah hari ini berhala jenis ini di dalam kehidupan kita? Adakah sesuatu yang begitu memikat hati kita sehingga kita rela abaikan kebenaran firman Allah untuk mendapatkan semua itu? Kita bisa memetik dua pelajaran yang berharga dari peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Yang pertama, Allah tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Bila Ia merancangkan hukuman atas umat-Nya yang gemar melakukan dosa, maka itu pun pasti Allah akan lakukan. Allah selalu memberi peringatan dan kesempatan untuk bertobat. Sesungguhnya terdapat jarak waktu yang cukup panjang untuk Israel mengalami pertobatan sebelum kehancuran Yerusalem terjadi. Sayangnya, bangsa Israel tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, dalam kekudusannya, Allah memberi hukuman berat kepada manusia yang tidak mau bertobat dari dosanya. Pengalaman pahit bangsa Israel ini kiranya memperingatkan kita agar kita tidak berkanjang di dalam dosa. Apakah hari ini ada dosa tertentu yang masih kita pertahankan? Yang kita tutupi dengan topeng-topeng, sehingga kelihatan kita begitu imut, padahal mungkin amit-amit. Pelajari dan mari taati firman Tuhan sepenuh hati. Jangan biarkan lumpuh di dalam membuat kita jatuh. Ingatlah, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Alkitab akan menjagamu jauh dari dosa, atau dosa yang akan menjagamu jauh dari Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong bantu kami untuk belajar, memahami, mentaati firman Tuhan, Alkitab, sehingga semakin kami mendekat kepada firman Tuhan, semakin kami taat kepada firman Tuhan, kami dijauhkan dari dosa. Dan jangan biarkan kami semakin berdekat-dekat, akrab dengan dosa, sehingga kami dijauhkan dari Alkitab, firman Allah. Tolong bantu kami, supaya kami boleh belajar untuk jujur dengan diri kami, dan biarlah Tuhan menata hidup kami, sehingga kami tidak timpang, tidak lumpuh di dalam diri kami. Tetapi biarlah kami boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi kehidupan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mempelajari firman Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan, dan memberkati kehidupan di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.